selanjutnya dilayani oleh Ibu Pendeta Yosepi Limita Dewi. Pemusik ada Bu Elvi dan juga singer ada Kak Agnes dan juga saya sendiri. Baik Bapak Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, Bapak Oma, mari dengan sukacita kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan bersyukur untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, mari masuk gerbangnya. Juga semangat kesetiaan untuk tetap mengikuti ibadah persekutuan lansia meskipun kami melakukannya secara online melalui media YouTube. Bapak yang baik, kiranya Engkau memberkati persekutuan lansia kami pada pagi hari ini, memberkati Ibu Pendeta Yosepi yang akan menyampaikan firman Tuhan, memberkati semua para pelayan yang akan melayani dalam ibadah lansia pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Opa Oma, mari kita naikkan pujian Allah peduli.
membuat kita putus asa, putus semangat, dan tidak sanggup untuk menjalaninya. Tetapi pujian ini ingin mengingatkan kita bahwa Allah peduli seberapa besar pun persoalan yang kita hadapi, Dia tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ada dan menyertai kita sekalian. Baik Bapak Oma, saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami hingga pagi menjelang siang ini. Kami dalam keadaan baik dan sehat. Kami penuh dengan sukacita, memuji Tuhan, mensyukuri berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami kembali dihimpunkan untuk mengikuti ibadah lansia. Kiranya kasih setia Tuhan akan memimpin kami di dalam ibadah, pujian, maupun perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini Yesaya 49 ayat 15 sampai 26. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan?
Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di sepanjang hidupnya. Shalom, Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Opa dan Oma sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang diberikan tema kita tidak dilupakannya. Namun sebelumnya Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, saya teringat sebuah lagu yang kiranya juga boleh menginspirasi dan boleh terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, lagu itu begitu mengingatkan kepada kita bahwa Allah sangat mengingat kita dan tidak pernah melupakan kita. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagu yang tadi kita dengarkan bersama mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita lihat keadaan di sekitar kita. Mari kita melihat kembali kehidupan kita di masa lampau hingga pada saat ini. Bukankah di sana nyata dan hadir tangan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita selalu? Opa dan Oma, siapa sih di antara kita yang ingin menjadi lupa? Tentu tidak ada satupun yang ingin melupakan atau tidak ingin menjadi pikun, tidak ingat pada orang yang kita kasihi atau pada sebuah kenangan yang manis yang tidak ingin kita lupakan. Tetapi kita bila sudah lanjut usia akan kemungkinan terjadi yang namanya pikun, yang namanya lupa. Sehingga kadang-kadang hal itu bisa membuat tidak nyaman bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin anak cucu ada yang akhirnya bersedih ketika mengetahui bahwa orang tuanya karena faktor usia sudah tidak lagi mengingat siapa mereka dan mengapa mereka ada di dekatnya pada saat itu. Padahal mereka adalah anak cucu, menantu,
dari sang kakek maupun sang nenek. Opa oma yang dikasihi Tuhan, demikian pun juga kita tidak mau dilupakan oleh orang lain. Kita ingin orang lain mengingat keberadaan kita. Kita ingin orang lain mengingat peristiwa yang pernah kita lalui bersama dengan orang tersebut. Sehingga ada banyak cara yang biasanya dilakukan oleh kaum lansia untuk tetap dapat melatih ingatannya. Salah satunya adalah dengan membaca buku, atau misalnya dengan mengerjakan TTS. Nah, apakah ada di antara opa dan oma yang masih melakukan dua aktivitas tadi, membaca buku dan mengerjakan TTS? Kalau dulu saya masih ingat buku-buku TTS yang mudah sekali didapatkan. Tapi sekarang ini buku-buku tersebut sudah sangat berkurang, jarang sekali bisa ditemui. Dan itu sebenarnya bisa melatih daya ingat kita untuk tetap ada sampai menua nanti. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, pada saat itu bangsa Israel juga mengalami masa-masa sulit dan berat dalam kehidupan mereka sebagai bangsa yang baru saja kembali mengalami kehancuran dan kembali mereka harus menjalani masa pembuangan lagi, di mana mereka akhirnya mulai lagi merasakan ketidaknyamanan, mereka mulai merasakan kesepian, juga mereka mulai merasakan kesulitan lagi untuk hidup di tengah-tengah bangsa asing. Belum lagi mereka harus mulai menjaga kepercayaan mereka di tengah-tengah kebudayaan dan kepercayaan bangsa asing pada saat itu. Sehingga opa dan oma yang dikasihi Tuhan, umat pada saat itu mulai meragu, apa benar Allah mengingat janjinya bahwa Allah akan menolong menyelamatkan mereka? Apa benar Allah akan mengingat mereka? Apa benar Allah akan membawa mereka kembali dalam masa-masa kejayaannya? Inilah yang membuat bangsa Israel menjadi lemah pengharapannya, menjadi meragu dengan janji Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan ya opa dan oma, bangsa Israel ini mudah jatuh, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun mereka mendapatkan penghukuman, akhirnya mereka kembali lagi dalam masa kejayaannya. Tapi kemudian mereka jatuh lagi, tapi Tuhan mengangkat mereka kembali. Tapi kali ini opa dan oma yang dikasihi Tuhan, mereka betul-betul merasa sangat tertekan. Mereka betul-betul merasa sangat down. Mereka merasa tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan kejayaan kembali. Mereka merasa Tuhan betul-betul sudah sangat murka dengan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah betul-betul tidak lagi mengingat ke mereka. Sehingga pada saat itu teks kita menunjukkan bagaimana mereka merasa telah ditinggalkan oleh Tuhan. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, tetapi kita juga melihat, membaca dan merenungkan bersama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan mereka. Yang pertama, janji Tuhan adalah Ia akan membangun kembali bangsa ini menjadi bangsa yang dikumpulkan kembali, di mana mereka akan bersama-sama kembali pulang ke tempat mereka, ke kota pilihan Allah, dan mereka kelak di sana akan membangun kembali bangsa yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya banyak masyarakat atau umat Israel pada saat itu yang mulai pulih, mulai kembali percaya. Karena janji Allah kembali diingatkan, kembali digaungkan bahwa Tuhan akan mengembalikan mereka kembali ke Kanaan. Lalu yang berikutnya opa dan oma, mereka dijanjikan bahwa mereka akan kembali mendapatkan kehormatannya. Mereka tidak akan lagi mendapatkan malu, mereka tidak akan lagi merasakan kesulitan ada di dalam pembuangan ini. Mereka disegarkan, mereka diberikan kesukacitaan dengan janji, dengan perkataan yang disampaikan oleh Yesaya kepada mereka. Tetapi opa dan oma yang dikasihi Tuhan, berkali-kali mereka juga diingatkan, cukuplah engkau setia pada Tuhan. Cukuplah dengan engkau taat pada Tuhan.
maka semua ini tidak akan kembali lagi terjadi di dalam kehidupan mereka. Tapi opa dan oma yang dikasihi Tuhan, bukankah bangsa Israel juga menjadi cerminan bagi kehidupan kita? Kita begitu mudahnya melupakan janji-janji Tuhan ketika kita berada dalam kenyamanan, dalam kesenangan. Tapi begitu kita jatuh dalam sebuah keterpurukan, dalam sebuah persoalan, kita justru mengingat, ini benar gak ya Tuhan mengingat saya? Ini benar gak ya Tuhan akan menolong saya? Betul gak Tuhan akan menepati janjinya kepada saya? Kadang-kadang itu yang terjadi opa dan oma. Semoga apa yang saya sampaikan tidak terjadi pada diri opa dan oma. Biarlah hanya sebagian dari kita atau bahkan mungkin orang lain. Dan marilah kita juga belajar untuk tidak menjadi sama seperti orang lain. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang hanya terus mengingat kebaikan Tuhan, mengingat janji Tuhan yang akan terus menyertai, melindungi, dan menopang kehidupan kita. Terlebih, itu juga akan menguatkan kita, meyakinkan kita untuk mau terus taat dan setia kepada Tuhan. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita dan merupakan sebuah penegasan kepada kita bahwa kalau manusia bisa melupakan orang lain, Tuhan tidak akan pernah bisa melupakan anak-anaknya. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan di awal dan juga dengan firman yang hari ini boleh menguatkan kita, semakin mengokohkan keyakinan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tumbuh-tumbuhan, hewan yang kita anggap mereka tidak akan mampu hidup sendiri, yang kita merasa berpikir bahwa mana mungkin mereka akan tumbuh dan berkembang, nyatanya mereka dapat tumbuh dan berkembang. Tanaman-tanaman di sekitar kita selalu diberikan perhatian oleh Tuhan, dipelihara. Demikian pun burung-burung di udara, yang kita mungkin mikir dari mana mereka nanti makan ya, bagaimana mereka bertahan hidup. Nyatanya Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi seluruh ciptaannya. Terlebih kita manusia, anak-anak yang dikasihinya. Yang Tuhan inginkan adalah opa dan oma bagaimana kita taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana kita mau terus mengingat kebaikan Tuhan dan kemudian menjadi saksi bagi setiap orang. Sehingga dimanapun kita berada, kita dapat menjadi terang, menjadi garam, membawa berkat, membawa sukacita bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang menolong dan menyertai kami anak-anak-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan memampukan kami untuk dapat bersekutu beribadah kepada-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memelihara hidup kami, bahkan firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami untuk tidak mudah melupakan Engkau dan meyakini bahwa janji-janji Tuhan akan selalu tersedia bagi kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berseru hanya kepada-Mu. Kami berdoa bagi kehidupan kaum lansia, agar Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka, memberkati mereka, memberi sukacita, damai, sejahtera. Kami juga berdoa agar para kaum lansia senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Kami berdoa agar mereka senantiasa dipelihara dalam kasih oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan persekutuan pada hari ini. Ada Pendeta Tini, ada Kak Agnes, Ibu Elvi. Kami berdoa dan bersyukur untuk setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami berdoa agar pengurus pelayan gereja boleh senantiasa penuh kesatuan hati, melakukan pelayanan yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja dalam melayani jemaatnya. Biarlah hanya kasih yang senantiasa dinampakkan dari setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa agar situasi bangsa dan negara kami dapat segera pulih dari COVID-19 sehingga kami dapat kembali melakukan aktivitas tanpa ada rasa khawatir ataupun kecemasan terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur dengan doa yang juga Tuhan ajarkan pada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Opa Oma yang ingin memberikan persembahan bisa ditransfer ke rekening operasional gereja atau juga Opa Oma bisa memberikannya ketika ibadah berjalan normal kembali. Mari Opa Oma kita berikan persembahan dengan naikkan pujian betapa kita tidak bersyukur. Kami telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami untuk tetap setia menjalani kehidupan kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan. Berkati supaya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di Gereja Pok Citra Grand. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Opa Oma, kita sudah tiba di penghujung persekutuan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Yosefin yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk Ibu Elvi sebagai pemusik, Kak Agnes. Terima kasih untuk pelayanan yang telah dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk Opa Oma semua yang tetap setia, kiranya juga Tuhan memberkati dan juga memelihara kehidupan Opa Oma semua. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kiranya ibadah pada hari ini menambah sukacita dan juga semangat bagi kita untuk tetap melakukan dan menjalani aktivitas kita hari lepas hari. Mari kita tutup ibadah kita dengan menaikkan pujian Janji yang Manis. Janji
percayaan kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.